Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Baiklah, dalam kesempatan sore kali ini saya akan menjelaskan tentang untung ruginya kita dalam beternak entau. Karena itu banyak pertanyaan dari beberapa komentar yang harus saya jelaskan. Dan sebelum melanjutkan ke videonya, saya ingin menyapa teman-teman dulu yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dibagikan video ini kepada teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Di dalam berternak itu kita berusaha dan kita menginginkan yaitu yang namanya keuntungan. Tetapi dalam video ini saya akan menjelaskan untung dan ruginya dalam beternak. Apakah beternak kita itu akan untung ataupun beternak itu akan rugi? Itu bisa diatur dengan kita sebagai peternak. Dari segi apa kita mengaturnya? Baiklah, kita bahas sama-sama dalam video ini agar tidak gagal paham. Jangan di skip untuk menontonnya. Untuk keuntungan di dalam beternak, saya sudah beberapa kali menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya, keuntungan kita itu bisa diatur dengan pakan. Ataupun kunci keuntungan kita besar kecilnya itu bisa kita sesuaikan dengan pakan yang kita kasih setiap hari. Jika kita pandai-pandai meracik pakan, jika kita pandai-pandai membuat pakan yang murah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena untuk nominal keuntungan di dalam beternak entok khususnya itu sudah terhitung dalam analisa kita ataupun di dalam analisa peternakan saya di video-video sebelumnya. Itu sudah sangat rinci dan sangat jelas keuntungan dari per ekor di situ ada. Kalau kita ingin keuntungan yang lebih besar, kita bisa menggunakan ataupun kita bisa menyesuaikan dengan pakan yang kita kasih. Jika dalam video tersebut pakan kita di angka 3.000 ataupun di angka 2.000, bahkan di angka 1.500. Nah, kalau kita ingin untung lebih besar daripada analisa yang sudah saya berikan dalam video tersebut, maka kalian harus mengubah ataupun harus mengubah nilai daripada pakan itu. Misalkan dari angka termurah di 1.500 untuk pakan alternatif, kita bisa diekstrimkan ataupun dilebih murahkan lagi dengan angka Rp1.000. Maka dari per kilo juga kita sudah mendapatkan keuntungan Rp500. Jika kita itu satu hari itu menghabiskan pakan 10 kilo, maka kita sudah mendapatkan keuntungan Rp5.000 dari perubahan harga pakan. Dan itu sudah terhitung per hari. Kalau per bulan perubahan dari harga pakan Rp500, kita sudah mendapatkan keuntungan Rp150.000 untuk per bulan. Tapi jika kalian bertanya, bagaimana Bang untuk perubahan harga pakan? Sedangkan pakan itu sudah terpaku dengan harga segitu ataupun udah ada patokan harga. Di sini saya bicara pakan alternatif, bahkan banyak juga di sini yang namanya pakan yang gratis. Untuk pakan yang gratis, di sini saya contohkan di beberapa video saya, sudah beberapa kali saya mencontohkan pakan yang gratis, di antaranya ada eceng gondok yang bisa kita dapatkan dari kali ataupun dari kolam itu secara gratis, dan juga ada gedebong pisang. Jika kita di kebun ataupun di dekat rumah kita ada yang tebang pisang, itu bisa dijadikan manfaat sebagai pakan alternatif. Dan juga ada dari buah pepaya yang sudah BS, itu bisa kita olah menjadi pakan alternatif. Selanjutnya kita akan mencampurkan dengan pakan pabrikan ataupun dengan dedak. Maka perpaduan daripada akan alternatif tersebut kita hitung, kita bikin semurah mungkin. Kalau misalkan 70-30 itu ada di angka 2.000, kita robah lagi menjadi 20-80, maka bisa jadi dengan angka Rp1.000. 80%-nya dari apa? Itu dari pakan yang gratis dan 20%-nya dari pakan yang kita beli. Di antaranya ada konsentrat dan dedak.
Tetapi di sini banyak sekali yang ragu dengan pakan alternatif seperti apa yang saya berikan kepada kalian dalam video. Banyak yang ragu untuk produktivitasnya dan untuk pertumbuhannya. Bisa Baraya lihat oleh rekan-rekan semuanya. Entok-entok yang ada di peternakan saya semuanya itu menggunakan pakan alternatif seperti apa yang sudah saya ceritakan dalam video. Mau percaya ataupun tidak, saya tidak bisa memaksakan kepada rekan-rekan semuanya apa yang saya sampaikan karena di sini saya menyampaikan berdasarkan pengalaman. Dan untuk produktivitas bisa Baraya lihat sendiri, entok-entok ini beranak dengan banyak, menetas dengan sempurna. Adapun di beberapa video saya memberikan video yang gagal menetas ataupun cuma menetas sedikit. Itu hanyalah untuk edukasi supaya kita tidak terlalu berharap banyak ataupun kita tidak terlalu berharap untuk keuntungan saja. Jadi di sini juga kita harus memikirkan untuk kerugiannya juga dalam beternak. Baiklah rekan-rekan semuanya, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab dengan video-video berikutnya. Jadi di dalam beternak itu pasti ada untung, tetapi di sini juga kita pasti menghadapi kerugian. Cuman perlu Baraya ketahui, untuk kerugian di sini hanya ada dua faktor yang mendukung kepada kerugian, yaitu diantaranya satu, faktor daripada penyakit, dan yang kedua adalah faktor daripada kematian. Itu sudah pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Untung dan ruginya beternak. Di sini saya akan menyimpulkan untuk keuntungan itu bisa kita atur sendiri, tetapi untuk kerugian itu kita hanya bisa mencegah dan tidak bisa untuk mengaturnya. Jadi lebih baik kita mencegah pendatangan penyakit dan kita itu mencegah ternak-ternak kita supaya tidak mati ataupun tidak adanya kematian. Insya Allah jika tidak ada kematian dan tidak ada penyakit di kandang kita, maka ternak kita akan ada di dalam keuntungan. Dan bagaimana cara kita mencegah penyakit entok dan apa saja penyakit entok yang perlu Baraya ketahui, itu yang bisa menjadi fatal dan bisa menjadikan kematian, itu nanti saya akan bahas di video-video berikutnya, karena kalau kita satukan di video ini pasti durasinya akan terlalu panjang. Jadi sampai di sini apakah Baraya sudah mengerti dan sudah paham? Dan jika ada yang mau ditanyakan kalau belum mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di video-video berikutnya. Agar tidak terlalu panjang durasinya dan agar kita tidak terlalu bosan untuk mendengarnya, mungkin saya akan akhiri videonya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan saya mohon dibagikan video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan saya akhiri videonya sampai di sini. Salam satu hobi, salam Baraya Ternak, salam peternak Indonesia, salam sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.